Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di HW Podcast untuk hari ini. Dan ada Mbak Diah Nurmalari. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat. Suaranya kelihatan semangat luar biasa ini. Semangat terus. Dari beberapa referensi, Mbak Dia begitu aktif sepertinya di berbagai hal tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu lingkungan. Awalnya kita mendengar ada donasi yang Mbak Dia coba galang melalui kitabisa.com ya, ke hutan wakaf Aceh. Dan ini surprise buat kita. Dan tentu juga kita ingin mengapresiasi apa yang telah Mbak Dia lakukan. Nah, apa sebenarnya yang memotivasi Mbak Dia secara umum untuk menggalang dana? Bagaimana ceritanya nih Mbak Dia, motivasinya atau apapun itu sehingga bisa terfikir untuk menggalang dana untuk beberapa kegiatan komunitas masyarakat, khususnya mungkin untuk hutan wakaf di Aceh. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau sharing aja ya, berdasarkan pengalaman beberapa kali melakukan penggalangan dana untuk hutan, karena memang alasannya sebenarnya ini tuh alasan pribadi banget gitu, karena saya tuh melihat keadaan hutan yang sudah semakin memprihatinkan gitu. Nah, di situ kan aku tuh sebenarnya kebetulan lulusan kehutanan. Maksudnya background pendidikan aku memang kehutanan gitu. Nah, jadi ketika mempelajari itu dan melihat hutannya kok miris banget kayak gitu, jadi tergeraklah pengen melakukan sesuatu gitu. Sedangkan juga aku kan di kota ya, sebenarnya tinggalnya di Jakarta gitu. Terus kayak aku ngerasa aku bisa bikin apa ya, sesuatu yang untuk melindungi hutan gitu. Sedangkan aku juga nggak mungkin langsung berada di hutan, menyelamatkan hutan. Misalnya kalau teman-teman di Aceh, aku ngerasanya aku sebenarnya kayak iri gitu. Teman-teman di Aceh tuh punya kesempatan langsung melindungi hutan dengan misalnya ada kebakaran hutan gitu, bisa ikutan gitu memadamkan api atau apa gitu. Dan untuk melakukan penanaman juga lebih mudah karena dekat dengan hutan gitu kan. Aku ngerasa aku jauh sama hutan gitu. Sedangkan aku tuh pengen banget berbuat sesuatu untuk hutan. Jadi aku ngerasa ya cuma ini yang aku bisa gitu. Jadi menggalang dana, ngajakin teman-teman untuk yuk kita donasi untuk pelestarian hutan gitu. Dan karena ini memang personal banget ya, karena aku kan juga kayak bingung ya, momennya apa ya, kok tiba-tiba ngajakin orang donasi, kan kayak nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan. Jadi ketika itu aku berpikir gimana kalau pas aku ulang tahun aja ya, aku jadi mikir kayak gitu kan. Biasanya orang kan kalau ulang tahun dikasih kado ya. Jadi aku juga kayak gitu, aku minta. Jadi aku yang minta kado, bukannya nunggu dikasih kado, tapi aku minta kado sama teman-teman, sama orang-orang terdekat aku. Kasih aku kado dong ulang tahun gitu. Emang mau kado apa? Awalnya kayak gitu. Aku mau kadonya adopsi pohon waktu itu awalnya. Jadi waktu awal-awal banget itu kerjasamanya kalau nggak salah sama kakak Iwarsi sama Asri, habis yaitu minta dikadoin adopsi pohon. Jadi untuk pohon-pohon yang masih berdiri tegak di hutan itu agar tidak ditebang gitu, agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, pohon tetap berdiri, menghasilkan oksigen, menyerap karbon gitu. Jadi aku minta dikadoinnya itu. Nah, kemudian habis itu aku kenal hutan wakaf Aceh. Awal mulanya kalau nggak salah dari kakak aku tuh dari temennya. Aku juga agak-agak lupa, temen tuh bilang bagus ya ini kan, aku nge-share kan kemana-mana. Terus temennya kakakku bilang bagus nih adopsi pohon gini-gini gitu. Terus kata dia ada loh hutan wakaf, kata dia gitu, ada di Aceh, kata gitu, coba deh kontak, kata dia gitu. Terus udah gitu terus waktu itu kan masih kayak aku belum terlalu ngeh kan itu apa sih. Pas karena ini udah berjalan, ya udah aku selesai dulu. Pas tahun berikutnya aku cari tahu, hutan wakaf Aceh bagus juga ya. Jadi kayak kita lebih
melindungi hutannya itu benar-benar dari lahannya dulu gitu kan. Kalau udah jadi hutannya, maksudnya lahannya ini adalah statusnya wakaf, berarti kan itu selamanya akan terus seperti itu kan. Nah, aku mikir kalau ini hutan wakaf berarti akan selamanya akan menjadi hutan. Wah, ini sih keren banget. Jadi dari situlah aku berpikir salah satunya sasaran penggalangan dana aku untuk hutan wakaf Aceh. Dan kebetulan di Bogor sini, abis itu kan aku dari Jakarta terus aku pindah ke Bogor. Di Bogor sini juga ternyata ada hutan wakaf Bogor. Jadi di hutan wakaf Bogor ini juga aku menjadikan sasaran untuk donasi penggalangan dana birthday fundraising aku untuk hutan itu. Tapi ini jadi unik ya, Mbak Dia. Momen ulang tahun itu digunakan untuk penggalangan dana untuk hutan. Nah, sebenarnya seberapa dekat sih sebenarnya Mbak Dia dengan isu-isu lingkungan ini, seperti apa ceritanya? Bagaimana awalnya bisa begitu melekat dengan lingkungan, dengan isu-isu lingkungan ini, Mbak? Sebenarnya aku nggak tahu sih mulai dari kapan, tapi mungkin dari orang tua juga ya. Sebenarnya paling simpel itu dulu waktu kecil tuh aku paling inget sesimpel buang sampah sih, buang sampah pada tempatnya gitu. Kayak ibu aku tuh selalu bilang kayak buang sampah pada tempatnya kayak gitu kan, yang jangan buang sembarangan gitu. Dan aku sempat shock ketika waktu itu pernah, kayaknya itu salah satu yang melekat juga. Jadi aku sama-sama anak kecil gitu, terus temen aku nanya ke orang tuanya habis makan es krim kan, ibu nih buang kemana gitu kan, terus udah buang aja ke situ, ada di angkot, udah buang aja keluar ke jendela, bilang gitu kan. Terus sedangkan ibu aku bilang kalau buang sampah tuh di tempat sampah, kalau nggak ada tempat sampah berarti disimpan dulu, nanti nyampe rumah baru di tempat sampah gitu. Jadi mungkin itu yang men-trigger aku kenapa aku jadi aware sama lingkungan gitu. Terus kecil sebenarnya aku juga suka nanam-nanam kan. Mungkin karena dari kecil udah bersentuhan sama alam ya, kalau aku merasa gitu sih. Terus kita gitu, darah ikan, terus pepaya, terus kalau misalnya ada di pohon itu ada burung, terus kata orang tua aku jangan diganggu, yang kayak gitu-gitu kayaknya memang walaupun aku tinggalnya di Jakarta gitu, yang di kota, tapi ada sentuhan sama alam gitu, dari kecil udah bersentuhan sama alam. Mungkin itu sih aku ngerasanya yang trigger aku. Terus kuliah juga akhirnya aku pas SMA juga memilih untuk kehutanan gitu. Jadi kayak aku suka hewan-hewan, terus suka nonton ini dulu Animal Planet ya. I see. Iya. Suka si Pak almarhum Steve Irwin, terus sama Rock Cradle ya yang di Australia gitu. Jadi suka nonton yang hewan-hewan kayak gitu. Jadi kayak wah kayaknya seru banget gitu, dekat dengan alam. Iya, mungkin karena dari kecil itu aku sudah terpapar sama sesuatu yang alam gitu. Jadi aku sudah bersentuhan sama alam dari kecil. Iya. Sepertinya itu. Iya, menarik ya, Mbak. Artinya memang keluarga juga ikut mendukung ya. Artinya memang dari kecil sudah diperkenalkan, dan ya ini salah satu hasilnya seperti Mbak Dia hari ini sekarang. Bayangkan kalau semua orang juga dilakukan hal yang sama seperti yang orang tua Mbak Dia lakukan, mungkin akan banyak orang-orang seperti Mbak Dia yang begitu peduli ya dengan isu-isu lingkungan, dan pedulinya pun bukan hanya sekedar peduli dalam bentuknya bagaimana, tapi langsung ambil aksi, sikap, dan ada aksi nyata yang dilakukan ya. Nah, di lain hal itu, Mbak Dia, ada tidak ketika dalam proses ini ada semacam challenge ya atau tantangan di dalam diri, seperti apa ceritanya sehingga bisa terus bertahan sampai dengan sekarang? Aku juga mungkin ngerasanya kayak untuk lindungi alam itu mungkin ngerasanya tuh memang panggilan sih kalau aku juga. Jadi kayak kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang khalifah di muka bumi ini gitu, yang mana kita kan juga hidup di sini gitu, di bumi kan nggak cuma nyari duit lalu mati kan, kita juga harus menjaga alam. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya terkesan sama ayat yang menyebutkan telah nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Itu juga sih salah satu yang
memotivasi aku yang oh iya, manusia itu diturunkan ke bumi itu bukan cuma untuk mengambil hasil bumi sebesar-besarnya, bukan itu gitu, tapi kita juga harus menjaganya gitu sehingga bisa sustain gitu kan. Nah, kadang aku sebenarnya sering dapet apa ya, yang menurunkan motivasi aku itu kadang dari orang-orang terdekat sih, dari teman-teman juga. Kayak misalnya kayak waktu penggalangan dana ulang tahun gitu kan, kayak dibilang lu narsis banget sih, ulang tahun aja sampai digembor-gemborin gitu loh. Sering banget gitu sampai kayak dibilang kayak itu mah cuma akal-akalan doang aja gitu, galang dana buat hutan padahal biar lu kelihatan eksis kayak gitu sih. Kadang ada juga sempet omongan-omongan seperti itu gitu. Terus kadang dari diri sendiri juga sebenarnya suka nyeri sendiri ketika aku ngelakuin ini cuma aku doang gitu, terus orang lain banyak yang kayak ngerasanya lebih banyak orang yang merusaknya daripada yang memperbaikinya. Itu kadang-kadang juga bikin down. Jadi menarik Mbak Dia, artinya mungkin perlu diketahui juga oleh yang lain ya, bagaimana ketika mengelola sebut saja mengelola diri ya, mengelola motivasi itu ketika ada beberapa hal yang ya mungkin orang bicara dalam tanda kutip. Kalau aku kadang berpikirnya ingat tujuan awal sih, tujuan awal kita memulai ini tuh apa kayak gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang ngomong ini itu gitu membuyarkan tujuan awal kita gitu. Memang itu sulit sih, apalagi karena kan istilahnya kita punya telinga dua ya. Jadi kiri gitu, sedangkan mulut cuma satu gitu, dan kita kan jadinya memang lebih baik mendengar gitu. Jadi memang ya udah dulu mungkin telinganya kalau untuk omongan-omongan yang miring kayak gitu. Terus kayak ingat lagi, kalau aku juga jadinya ya gitu, ingat lagi kita sebagai khalifah itu gitu. Terus kalau misalnya aku tuh juga sering gitu ngerasa udah capek kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa, istirahat dulu aja, terus kayak melakukan hal lain dulu aja, mungkin bisa seperti itu. Terus nanti tapi ingat gitu, istirahat ntar aja, nanti ada saatnya kita harus mulai lagi. Kadang kayak gitu sih. Iya, oke Mbak Dia, ini kan Anda sebut saja ya, artinya yang kegiatan di awal tadi yang untuk mengumpulkan dana itu birthday fundraising ya untuk hutan, sebut saja begitu. Ini kemana saja disebar dan dikumpulkan dana-dana tersebut, kemudian dibagikan ke berapa lembaga atau komunitas yang ada di Indonesia lah secara umum, yang Mbak Dia kumpulkan itu kemana saja dibagikan? Sebenarnya aku tuh ngebagiin ke ke 4 lembaga. Jadi yang pertama kan Hutan Wakaf Aceh, terus Hutan Wakaf Bogor, kemudian KKI Warsi itu ada di Jambi, Sumatera sih. Di Sumatera, tapi kayaknya base campnya di Jambi. Terus sama ASRI. ASRI itu Alam Sehat Lestari. Nah itu di Kalimantan. Jadi di sana kalau KKI Warsi dan ASRI itu mereka fokusnya ke adopsi pohon dan adopsi bibit pohon. Gitu. Hutan Wakaf Aceh sama Bogor kan fokusnya memang untuk menyelamatkan lahannya. Nah, Mbak Dia, dalam proses pengumpulan sebut sajalah pengumpulan dana ini juga mungkin penting untuk diketahui oleh teman-teman yang lain. Ada proses-proses yang penting atau tahapan penting yang harus dilalui ketika melakukan pengumpulan dana ini, itu seperti apa? Iya, betul banget. Jadi waktu awal itu aku memang harus mencari lembaga-lembaga yang memang kredibel ya, yang memang sudah terpercaya dananya ini amanah gitu, akan disalurkan sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi aku juga memang di situ nyari tahu dulu semuanya tuh. Jadi kayak nggak sembarangan ngasih gitu kan. Itu yang pertama. Terus jadi aku pelajarin dulu gimana lembaga-lembaga ini yang untuk penyalurannya. Dan kedua itu aku
membuat narasi gitu. Jadi gimana caranya bikin narasi yang bikin orang mau ambil bagian untuk pelestarian hutan ini gitu. Jadi aku juga waktu itu sama Bang Akmal ya, aku komunikasinya kan kayak di sana tuh aku cari tahu lagi tuh, aku tanyain misalnya satwa endemik di sana tuh apa gitu, terus kayak pohon-pohonnya juga apa yang khasana yang itu kayak harus banget dilindungi kayak gitu. Jadi itu yang aku aku bikin narasinya gitu. Jadi kalau bisa tuh benar-benar, walaupun aku kayaknya kurang menyentuh sih, tapi bikin harus yang menyentuh gitu sebaiknya kan. Jadi kayak orang tuh ngerasa terpanggil gitu, tersentuh lah untuk ikut berbuat sesuatu untuk hutan kayak gitu. Terus kalau kayak di Sumatera itu kan ya Aceh juga ya, pokoknya yang Jambi itu yang Kakak Iwarsi itu kan dia emang tempat harimau banget ya. Jadi di situ juga jadi kayak aku unggulin tuh harimau yang cuma adanya sekarang cuma di Sumatera, dulu yang di Jawa sama Bali udah punah. Masa sih harimau yang tinggal satu spesies di Indonesia ini mau ikut punah juga gitu. Jadi kayak ngambil narasinya kayak gitu sih. Terus kalau di hutan wakaf itu aku nargetinnya memang walaupun universal kan ya sebenarnya, tapi memang menyasarnya yang dari segi spiritual atau agama lah, yang agama Islam gitu. Mungkin kan yang teman-teman aku yang muslim gitu kan akan lebih paham kan, oh wakaf tuh ini gitu. Terus aku juga di situ kan kayak memberi edukasi atau memberi pilihan bahwa wakaf itu nggak cuma 3M, dulu kan taunya 3M aja ya, madrasah, apa aja sih, madrasah, masjid, sama makam ya. Biasanya kan cuma 3 itu gitu orang taunya. Aku juga mengedukasi teman-teman, wakaf tuh bisa hutan, bisa lahan produktif gitu, banyak gitu. Yang penting itu bermanfaat dan manfaatnya mengalir terus, tapi pokoknya tetap utuh gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi oh gitu ya ada gitu. Jadi teman-teman juga baru tahu, oh ada tuh wakaf tuh berupa hutan kayak gitu. Jadi kayak seneng juga sih ketika orang-orang jadi kayak jadi ada referensi gitu, oh ternyata bisa ini juga kayak gitu. Nah dari situ abis bikin narasi yang menarik minat para donatur, juga harus juga cari tempat yang maksudnya lembaga crowdfundingnya ya. Kita Bisa itu kan udah tahu ya, Kita Bisa kan ya kredibel lah, dia udah terpercaya kayak gitu. Jadi sebenarnya sebelum aku Kita Bisa kayak nyari-nyari juga di mana nih gitu tempat yang buat ngumpulin dananya kayak gitu, yang dia transfer juga, jadi jelas kayak gitu. Nah dari situ udah kekumpul, terus ya udah langsung disalurin. Dan jangan lupa juga sebenarnya aku tuh ngasih reward kan ke teman-teman donatur juga, sertifikat sih, walaupun kayak sesimpel cuma sertifikat gitu kan. Jadi akan sama Bang Akmal sama lembaga-lembaga lain juga bikinin sertifikat ya, biar kayak bukannya buat sombong, tapi kayak buat kenang-kenangan aja gitu buat para donatur gitu, bahwa mungkin suatu saat ketika mereka lagi lihat-lihat file, ternyata dulu tuh aku pernah ya donasi gitu untuk hutan, terus sekarang maulah donasi lagi, mungkin jadi ngerasa kayak gitu, atau kayak pengen berbuat sesuatu lagi yang lebih besar untuk hutan kayak gitu sih. Iya, baik Mbak Dia, ketika terpikir untuk menggalang dana ini, ada ekspektasi yang ditentukan ketika itu, atau memang mengalir saja berapapun nanti yang akan terkumpul ya akan disesuaikan saja? Punya ekspektasi tersendiri nggak sebelumnya dengan harapan mungkin mudah-mudahan bisa terkumpul dengan angka sekian dan sebagainya? Iya, aku sebenarnya target tuh sekitar 5 juta ya. Aku menggalang dana ya minimal dapat 5 juta lah gitu. Tapi alhamdulillah banget, sebenarnya yang paling sukses itu penggalangan dana yang pertama itu sampai lebih dari 15 juta dapatnya. Jadi kayak wah dari ekspektasi ini lah, alhamdulillah gitu. Terus yang kedua sekitar 7 jutaan gitu lah, selanjutnya juga sekitar 7 jutaan. Jadi memang aku targetin banget kalau bisa ya minimal 5 juta lah gitu kan. Jadi karena kan ini harus dibagi 4 atau gimana kan. Jadi biar kebagian gitu. Terus kadang kan juga aku minta sama donaturnya kan, misalnya mereka mau milih nih mau donasinya ke yang mana gitu, itu nggak apa-apa juga, terserah mereka gitu. Makanya kadang juga nilainya misalnya hutan wakaf Aceh dapatnya lebih banyak, terus yang di lembaga lain lebih sedikit juga, karena aku tuh benar-benar
terserahin ke donaturnya, jadi dia mau donasi kemana gitu. Nah kecuali kalau donaturnya bilang terserahlah mau kemana aja, nah itu baru tuh aku pilih yang yang ini nih yang masih sedikit ya gitu biasanya. Oke. Aku nggak salah ingat dulu tuh satu pohon itu 200.000 ya untuk adopsi pohon itu. Nah dapat 15 juta berarti berapa tuh? 10 dapat 150 dapat 75 pohon ya. Itu jadi di situ tuh adopsi sekian pohon gitu kan. Dari duit 15 juta itu untuk adopsi pohon, satu pohonnya tuh 200.000 kayak gitu. Jadi waktu itu di Jambi, aku lupa nama desanya apa. Jadi kita donasi di desa itu. Nah terus yang kedua kalau nggak salah aku waktu itu sama Asri, Yayasan Asri itu di situ mereka ada klinik juga. Jadi memang basisnya tuh kesehatan. Jadi mereka tuh pengen banget masyarakat sekitar hutan itu juga memiliki fasilitas kesehatan yang memadai kayak gitu. Jadi mereka Asri itu punya klinik di tengah hutan di Kalimantan gitu. Kalimantan Barat beliau tuh. Mereka. Jadi itu donasinya aku juga memang untuk adopsi pohon juga gitu. Di sana itu masyarakatnya bisa bayar untuk berobat dengan memberikan bibit pohon kayak gitu. Jadi bayarnya pakai bibit pohon kayak gitu. Jadi kayak aku juga membantu lah sama untuk penyediaan bibit pohon di sana gitu dari donasi yang tergalang kayak gini. Terus jadi aku tuh baru kenal hutan wakaf Aceh tuh baru kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya. Berarti sekitar sekali atau 2 kali berarti aku donasi di hutan wakaf Aceh. Karena abis itu aku baru kenal hutan wakaf Bogor. Jadi kalau nggak salah akhirnya bareng deh dua hutan wakaf ini aku jadikan sasaran untuk penggalangan dana. Karena aku juga suka sih sama konsepnya kan, karena lebih ke untuk mengamankan lahannya. Jadi memang penyalurannya ini untuk membeli lahan yang lahannya itu dijadikan hutan wakaf gitu kan ya? Ya, terutama lahan-lahan kritis yang menjadi sasaran utama kita ya. Nah, Mbak Dia, ini ada hal yang menarik juga yang mungkin kita ingin dengar. Terlepas dari berbagai kegiatan, Mbak juga aktif di dalam artinya untuk mewujudkan kemandirian pangan ya secara umum mungkin untuk masyarakat Indonesia. Dan sekarang kan kita juga sedang dielu-elukan supaya untuk terjadinya ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain Mbak Dia, kalau kita lihat literasi daripada masyarakat kita secara umum ini kan boleh dikatakan agak rendah. Nah, bagaimana nih Mbak Dia mengelola ini dan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah sebenarnya aku sama suami aku bikin namanya Garis Kebun gitu. Jadi bikin entitas namanya Garis Kebun. Nah, kita jadi semenjak menikah kita pindah ke Bogor gitu. Jadi kan kalau kita tinggalnya di Jakarta atau suami aku di Tangsel kan ya, di situ kan masih terbatas ya tempatnya gitu. Jadi kita pindah Bogor gitu. Di sini kami sekarang sebenarnya sedang mengelola kolam, jadi budidaya ikan. Jadi sebelum itu juga kita aktif di Tangerang Selatan bikin urban farming sama ibu-ibu di komplek perumahan. Jadi memang kami tuh lebih sepakat menyebutnya adalah kemandirian pangan, bukan ketahanan pangan. Jadi kalau kemandirian pangan itu kita berharap setiap kita ini bisa mandiri gitu untuk bisa menghasilkan pangannya sendiri, bukan cuma ketahanan pangan yang kita bisa dapat makanan dari beli, bahkan belinya tuh dari jauh banget dari impor gitu kan. Kita tuh enggak gitu, kita lebih pengen kita itu bisa mandiri pangan khususnya untuk secara luas gitu, secara se-Indonesia gitu, kita jangan impor, pengennya gitu. Nah, karena tapi kan memang petani kita jumlahnya sedikit ya, apalagi anak muda jarang lah sekarang yang mau jadi petani. Nah, dari situ aku sama suami aku tuh kita pengen banget
mungkin bahasa terlalu berat edukasi gitu lah. Jadi lebih ke kayak pengen sharing tentang pertanian. Terus waktu itu bikin kelas-kelas sih, kelas cara bertani di pekarangan, kayak gitu, berkebun di pekarangan. Terus kayak menanam apa sih yang kita makan gitu. Jadi ya tanamlah apa yang kita makan gitu, dan makanlah apa yang kita tanam gitu kan sebenarnya konsepnya. Kayak gitu. Bikin urban farming waktu itu di salah satu komplek perumahan, terus bikin pelatihan tentang pengolahan sampah organik, itu sampah dapur. Jadi juga kami kan juga concern sama isu sampah ya gitu. Jadi kayak sampah organik di ini kan kalau dari datanya lebih dari 50% lah itu sampah organik. Itu sayang banget cuma ketumpuk di TPA gitu, yang akhirnya menjadi bencana gitu kan, ada yang longsor, ada yang kebakaran lah segala macam gitu. Nah padahal kalau sampah organik itu bisa setiap rumah tangga mengolahnya jadi kompos atau jadi budidaya maggot BSF gitu kan, untuk makan si maggot itu, nanti maggotnya bisa untuk makan ikan, makan ayam gitu kan, jadi muter di situ ya gitu. Jadi kita tuh lebih ke situ gitu mengharapkannya. Nah kita tuh pengen banget bikin ini juga biar kayaknya nggak ngebosenin banget gitu. Kadang kita juga ada edukasi agrowisata gitu, jadi ekoturism kita nyebutnya. Jadi kita ngajak teman-teman gitu, ada bahkan anak-anak kecil gitu kita ajak ke tempat pertanian, ke sawah, terus ke kolam gitu kan. Aku sama suami kan juga budidaya ikan gitu, jadi mainlah ke kolam sini, terus anak-anak tuh nangkap ikan, terus main di sungai, terus makan ikannya juga gitu. Kita juga pengen banget mengkampanyekan gemar makan ikan gitu, karena sayang banget Indonesia tuh potensi perikanannya sangat besar, tapi banyakannya diekspor. Itu dia. Jadi baik, Mbak Dia, luar biasa. Dan kita sudah ada di penghujung untuk podcast kita di saat ini. Ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan dari cerita penggalangan dana tadi, dan apapun yang sudah Mbak Dia sampaikan ya, berbagai hal tadi, ada edukasinya juga, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, aku tuh pengen banget ngajak lebih banyak teman-teman sih, semoga nanti baik yang dengar podcast ini ya bisa disebarluaskan gitu, untuk kita bersama-sama menjaga bumi ini. Mungkin klise sih, tapi ya apalagi kayak mungkin aku, Akmal, Bang Kudus ya, teman-teman yang berjuang di lingkungan itu, kalau mau dibilang mungkin kelihatannya banyak ya, tapi enggak, lebih baik yang ngerusaknya gitu daripada yang menjaga. Kita butuh pasukan lebih banyak lagi. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bumi ini, lakukan aja. Dan kalau bisa konsisten itu akan lebih baik lagi. Dan kalau bisa mengajak orang lain itu akan lebih baik lagi. Mungkin dari pekarangan dimulainya, kita nanam-nanam apa yang bisa kita tanam dan itu bisa kita makan. Terus kita mengolah sampah organik kita jadi kompos atau jadi makanan maggot BSF kayak gitu, itu udah memberikan dampak untuk bumi ini. Terus juga jangan khawatir. Kalau aku tuh ngerasanya Tuhan itu kan maha pencatat ya. Mungkin kita ngerasanya kita bikinnya masih kecil kayak gini, tapi Tuhan itu mencatat gitu. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan bumi ini, insya Allah menjadi amal ibadah, amal jariah yang insya Allah nanti akan diperhitungkan bahwa kita ada usaha untuk memperjuangkan kelestarian alam ini. Mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dia, luar biasa atas semua yang sudah Mbak Dia sampaikan tadi di podcast kita ini, dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat ya para mungkin yang juga walaupun aktivis ataupun orang-orang yang memang masih punya rasa apa namanya ya, kayak sensitivitas terhadap isu-isu lingkungan yang memang sekarang ini sedang terus digaung-gaungkan. Tapi yang paling penting adalah perbuatan nyata, aksi nyata, itu yang lebih. Sekali lagi Mbak Dia, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan sukses terus buat Anda dan teman-teman bersama suami juga tentu, dan ini bisa meneruskan, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, kita doakan semuanya bisa tercapai sesuai dengan harapan. Dan dengan demikian saya mohon pamit, kita ketemu lagi di lain topik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.